Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fuadianti Oktaviani, NIM B1018023 kelas K Ekonometrika, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan contoh kasus SPSS regresi linier berganda. Di sini, saya sudah menyiapkan data awal pada Excel, yaitu permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 hingga 1986. Untuk variabel Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, tidak disesuaikan musiman. X1, mobil baru, indeks harga konsumen tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X3, personal disposable income, miliaran dolar tidak disesuaikan dengan variasi musim. X4, suku bunga persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan dengan variasi umum. Nah, untuk data sebagai berikut. Di sini ada tahun, variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Langsung saja masuk ke aplikasi SPSS, langsung saja ke variabel view. Di sini pada name saya sudah ganti Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk tab, di sini numerik, desimalnya 2, dan untuk label, di sini kita ganti Y mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, X1 mobil baru, indeks harga konsumen, X2 indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan, X3 personal disposable income, miliaran dolar, X4 suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, X5 tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Kemudian kita kembali pada data view. Data dari sini terdapat dari data Excel yang sudah saya pindahkan ke sini. Selanjutnya, kita klik Analyze, Regression, Linear. Di sini, Y sebagai dependent, X1, X2, X3, X4, dan X5 sebagai independent. Lalu kita klik Statistik. Maaf. Ya. Kita klik pada Estimate, Model Fit, Descriptive, Case Diagnostic. Lalu kita pilih yang all case. Lalu kita continue. Oke. Nah, di sini sudah keluar data regression-nya. Pada tabel deskriptif statistik ini, di sini memuat data, rata-rata, standar defisiasi, dan jumlah data tersebut. Yang pertama, variabel Y. Rata-ratanya 1,000 sekian. Lalu ini standar defisiasinya, dan jumlah datanya 16. Kemudian untuk X1 sampai X5, sama ini rata-ratanya, ini standar defisiasinya, dan ini jumlah datanya, yaitu 16. Lanjut, pada correlation, di sini pada percent correlation untuk Y sebesar 1000. Dan di sini terlihat bahwa nilai koefisien korelasi dari Y dengan X1 yaitu 0,066, artinya nilai negatif, sehingga semakin tinggi X1, maka hubungan cukup rendah. Kemudian untuk Y dengan X2 dengan X3 hubungannya cukup rendah. Untuk X4 dengan X5 juga cukup rendah. Kemudian pada signifikan 0,404, artinya variabel X dan Y pada kategori sedang. Kemudian X2 dengan X3 juga sedang. Dan X4 pada kategori rendah dan X5 pada kategori sedang.
Di sini untuk jumlahnya semua 16. Kemudian pada variabel enter, X1 hingga X5 menggunakan metode enter. Pada tabel model summary, R 0.873 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan Y. Kemudian R² nilainya 0.643 menjelaskan variabel Y sebesar 0.762, sisanya dijelaskan variabel lain. Kemudian standard error of the estimate 695.42247 menunjukkan angka regresinya semakin baik. Nah, kemudian pada tabel ANOVA, untuk signifikannya 0,006 kurang dari 0.05, yaitu adanya hubungan variabel X dan Y, dan F sebesar 6.400. Yang terakhir pada koefisien. Persamaan regresi pada kolom tersebut adalah 5580.322, kemudian 52.268, dan kemudian min 114.597, 7.732, kemudian min 91.896, kemudian 0.089. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Ada kurangnya, saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.